Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Ridwan dengan NIM 21650094. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas pengenalan cybercrime. Kita langsung saja. Penjelasan cybercrime, kejahatan cyber atau sering disebut sebagai cybercrime merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan secara daring atau online atau melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis kejahatan cybercrime sangat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Satu, pencurian identitas. Contoh kasus, pencurian identitas adalah tindakan ilegal di mana seorang menggunakan informasi pribadi orang lain seperti nama, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, atau informasi identifikasi lainnya tanpa izin untuk tujuan penipuan, keuntungan finansial, atau tindakan kriminal lainnya. Pencurian identitas dapat memiliki konsekuensi serius bagi korban, termasuk kerugian finansial, reputasi dan yang rusak, dan masalah hukum. Ini dia contoh-contoh kasusnya. Tentu saja nomor 2, phishing dan contoh kasus. Phishing pelaku pengiriman email palsu yang tampaknya berasal dari lembaga finansial, perusahaan, atau pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data bank. Contoh kasusnya seperti ini. Yang ketiga, malware dan contoh kasusnya. Malware ini mencakup perangkat lunak jahat seperti virus, trojan, worm, dan wormshore yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari komputer atau jaringan. Contoh kasusnya seperti ini. Yang keempat adalah pelanggaran hak cipta dan contoh khusus. Pelanggaran hak cipta ini mencakup tindakan seperti pembajakan perangkat lunak, film, atau musik yang dilindungi hak cipta. Ini dia contoh-contoh kasusnya. Yang kelima, penipuan online dan contoh kasus. Penipuan online contohnya termasuk penjualan produk palsu, penawaran investasi palsu, atau penipuan cinta yang bertujuan untuk mengecoh orang dan meminta uang atau informasi pribadi. Contoh kasusnya seperti cerita korban penipuan di Lazada, uang jutaan melayang. Contoh kedua, kasus penipuan online, seorang warga Bandung ditangkap di Solo. Contoh ketiga, penipuan online jaringan internasional berkedok kerja paruh waktu terbongkar. Kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Yang keenam, serangan DOS, Denial of Service, dan DDoS, Distributed Denial of Service. Dan contoh serangan DOS atau Denial of Service dan serangan DDoS, Distributed Denial of Service, adalah jenis serangan cyber berupa banyaknya permintaan yang ditunjukkan kepada suatu sistem sehingga mengakibatkan sistem overload dan tidak dapat diakses. Contoh kasusnya seperti serangan DOS memperlambat akses Facebook. Yang kedua, Kabaris Krim Polri ungkap penyebab situs pemerintah rentan diretas. Contoh ketiga, tertangkapnya Sven Olaf Kampuis, hacker pelaku serangan DDoS terbesar dalam sejarah, serangan 300 GB data per detik. Untuk poin ke-7, ada pemalsuan. Jenis kejahatan cybercrime di Indonesia berikutnya adalah data forgery, adalah kejahatan dengan memasukkan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce atau penyedia situs belanja Indonesia, seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Contoh kasusnya, yang pertama, 20 tersangka kasus peredaran uang palsu ditangkap polisi, ada yang residivis. Yang contoh kasus kedua, produknya mencatat merek-merek terkenal, pabrik sampo palsu, raup 200 juta per bulan. Contoh ketiga, polisi tertangkap 8 tersangka pemalsuan uang pecahan dolar AS di Bekasi dan Bandung. Poin ke-8, SIM swap and contoh kasus. SIM swap adalah modus penipuan dengan pengambil alihan nomor ponsel dengan mengambil alih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel orang, tujuan untuk meretas akun perbankan seseorang.
Akibatnya kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuat kartu SIM lama, oleh oleh karena itu jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting-gunting agar tidak disalahgunakan orang lain. Contoh kasusnya, Hoax SIM swap, rekening dikosongkan tanpa peringatan. Contoh kasus kedua, mengenal kejahatan cyber SIM swap. Contoh kasus poin selanjutnya, kejahatan skimming. Jenis kejahatan cybercrime lain yang harus diwaspadai yaitu skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna yang memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri ATM atau di mesin gesek edisi. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu ATM maupun debit, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya, pelaku bisa dengan mudah mengurus saldo rekening nasabah. Contohnya, kasus skimming BRI dan pemicu pembobolan bank bisa terjadi. Kedua, pelaku kejahatan skimming kuras dana nasabah 17 miliar. Ketiga, kasus transfer janggal nasabah BCA, apa itu skimming, dan 2 modus skimming. Yang poin ke-10, peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya device, website, dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contoh halaman situs bukan yang biasanya jenis huruf ganti, muncul ikan terjelas, bahkan muncul data yang tidak menyadarinya. Contohnya seperti ini. 11, OTP fraud. Pasti tahu dong OTP. One time password, kode sekali pakai yang sangat vital untuk yang bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Saat ini marak kejahatan pencurian OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi social engineering seperti via telepon, SMS, email, contohnya lewat call center palsu. Ini dia contoh kasusnya. Yang ke-12, kejahatan konten ilegal dan kasus. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintah yang sah. Ini dia contoh kasusnya, illegal content, nonton Netflix secara ilegal, ratusan orang ditangkap, anggar hak cipta streaming sepak bola, 4 bot pengelola website dijatuhi hukuman bui. Poin ke-13, teroris dunia maya atau cyber teroris. Contoh kasus cyber teroris adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut dan yang sudah disabotase dan dengan bayaran tertentu. Contoh-contoh kasusnya, Rumah Sakit Indonesia jadi korban terorisme cyber. 2 ledakan pertama terjadi di jaringan di tabulasi nasional. Komisi Pemilihan Umum sempat down. Poin ke-14, mata-mata atau cyber espionage. Dan contoh kasus jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya disimpan dalam suatu sistem yang computerized. Ini contoh kasusnya. 15, penggelapan Medan, majelis hakim menjatuhkan hukuman.
kepada perwira Polda Sumut AKB Hafiz Lubis di kasus penggelapan uang operasi saat Brimob senilai 3,7 miliar. Atas keputusan itu, Hafiz mengaku pikir-pikir untuk menyatakan banding. Ketua Majelis Hafiz Lepas Sahabat Dunia mempersilahkan AKP Hafiz untuk berunding dalam putusan tersebut. Telah jadinya bagaimana siapa yang menyampaikan penasihat hukum atau terdakwa, kata Lukas Irwansyah 7 PN Medan Kabul. 16. Penggelapan privasi. Baru-baru ini Pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel kekasihnya tanpa persetujuan untuk mencari video dan informasi kontak mantan sang pacar. Lantaran pelanggaran itu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memberinya hukuman percobaan berupa denda 300.000 won, sekitar 3,4 juta. Ini dia contoh kasusnya. 17. Kejahatan seksual. R. Dosen Universitas Sriwijaya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual pada 3 mahasiswi melalui chat WhatsApp. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi pada Jumat 10 Desember 2021. Sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, R didampingi istri dan kuasa hukumnya Gandhi Arius pun membantah semua tuduhan yang ditunjukkan kepadanya selama ini. Tuduhan tersebut membuat keluarganya menjadi terganggu, apalagi foto-foto dirinya lalu tersebar di media sosial hingga menjadi bulian pada netizen. Belum diadili ke pengadilan, tapi sudah teradili di media sosial. Baru keluar rumah saja sudah macam-macam, kata Gandhi. Contoh kasusnya seperti ini. Nomor 18, pemerasan online. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung, bermotif foto dan video mobil korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Senjata pemerasan adalah pelaku membeli foto dan video korban pada saat tidak berbusana, kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Komisaris Hendro Pando di Bandung, Kamis 12 April 2018. Awalnya polisi menerima laporan korban pemerasan pada 6 Maret 2018. Korban diminta mengirim uang. Jika menolaknya, pelaku mengancam akan menyebarkan video korban saat tanpa busana. Kita melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi sehingga mengidentifikasi pelaku berturut-turut pelaku yang tertangkap. Ini dia contoh kasusnya. Yang ke-19, kejahatan sumber daya komputer. Situs Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yakni DPR.go.id, sempat mengalami kelumpuhan sehingga tak bisa diakses. Kondisi ini diduga akibat diretas oleh pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Halaman utama situs DPR yang seharusnya bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Saat ini situs DPR sudah bisa kembali diakses. Pengamat keamanan cyber dari CSS Reach pertama Persada mengatakan peretasan yang terjadi pada situs DPR kemungkinan praktek defaced, yakni dengan mengganti tulisan pelaku menjadi pengkhianat. Ini contoh kasusnya. Yang terakhir, penyebaran informasi palsu, disinformation. Hoax virus COVID-19. Sosok LO terkenal karena telah menyebarkan informasi palsu mengenai COVID-19 lewat akun media sosial pribadinya. Ia mengatakan bahwa virus yang menyebabkan pandemi hebat di seluruh dunia tidak nyata. Menurutnya, korban yang selama ini meninggal karena COVID-19 diakibatkan oleh interaksi antara obat dan pemberian banyak obat. Dalam satu pendapat mengenai hal ini diungkap oleh 3 akun media sosial
Berbanding miliknya. Selain itu, LO juga dikabarkan menyerang dokter lain dengan unggahan bahwa berkata bahwa informasi yang disebutkan disebarkan oleh dokter tersebut adalah berita bohong. Komentarnya yang dianggap menyesatkan juga dilontarkan ketika ia menghadiri sebuah acara talk show. Akibat perbuatannya, ia diganjar pasal berlapis dan hukuman 10 tahun penjara. Ini contoh kasusnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.